paling besar kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah yang banyak orang tidak mendapatkannya. Maka patut bersyukur jamaah sekalian, kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah salat maghrib, dan kita menyambungnya dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia menuntut ilmu, mencari ilmu di dalamnya, maka janji Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka menuntut ilmu adalah keutamaan yang sangat besar, karena Allah menjanjikan orang yang berjalan di atas jalan ilmu, dia akan mudah untuk menggapai surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada kita mana yang hak, mana yang batil, yang meninggalkan agama ini dengan terang benderang, ya, al-baida, seperti cahaya putih, lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, terang benderang, sehingga umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam bisa mengenal apa itu kebenaran dan kebatilan, bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkadang mungkin kita ditanya jamaah sekalian tentang satu perkataan yang mungkin kita tidak pernah terfikirkan. Aina Allah? Di mana Allah? Mungkin kita tidak pernah berpikir kita punya sesembahan yang benar, sesembahan yang hak, Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi terkadang pertanyaan ini tidak terbesit di dalam pikiran kita. Bahkan mungkin kaum muslimin banyak di antara mereka tidak bisa menjawab, atau mungkin menjawab dengan jawaban yang salah. Maka betapa pentingnya kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masuk dalam ranah akidah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika ditanya dengan pertanyaan ini, maka jawabannya adalah sebagaimana seorang budak jariyah milik Muawiyah bin Hakam pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Hakam mengeluhkan budak jariyahnya, seorang budak perempuan, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menemuinya dan bertanya dengan budak jariyah tersebut. Ya, budak jariyah artinya budak perempuan. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali? Yang ditanyakan adalah sifatnya Allah. Aina Allah? Di mana Allah? Yang ditanya bukan man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, bukan. Tapi yang pertama kali ditanya oleh Rasulullah adalah aina Allah? Di mana Allah? Maka dengan tegas budak jariyah itu menjawab, fis sama, di atas langit. Di atas langit. Baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang siapa beliau, man ana, siapa aku? Maka budak jariyah itu menjawab, anta Rasulullah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, a'tikha fa innaha mu'minatun. Maka bebaskan dia, budakmu itu, wahai Muawiyah, karena sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan di mana Allah merupakan kunci seseorang bisa dikategorikan sebagai orang yang beriman.
Ya, betapa pentingnya seorang itu beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Ya. Sampai pertanyaan di mana Allah, yang menjelaskan sifat Allah bahwasanya Allah itu tinggi, maha tinggi di atas langit, menjadi sebab budak jariah itu dilabeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang beriman. Bukan ditanya siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, tidak. Akan tetapi ditanya di mana Allah, di mana keberadaan Allah. Ya, maka tatkala kita meyakini dengan benar bahwasanya Allah punya sifat tinggi, tinggi di atas makhluknya, berada di atas langit, ya. Fi di dalam bahasa Arab, ya, itu bisa bermakna ala. Ketika ditanya tadi budak jariahnya, aina Allah, di mana Allah? Jawabannya fi sama, itu bukan maksudnya di dalam langit. Maksudnya bersatu dengan langit, bukan. Tapi yang dimaksud adalah alas sama, di atas langit. Sebagaimana ketika seseorang berjalan, siru fil ardi. Kata Allah, berjalanlah kalian di atas bumi. Pakainya fi itu yang dimaksud adalah di atas, bukan di dalam. Berjalanlah kalian fi, maksudnya alal ard, di atas bumi. Ya. Begitu juga ketika Allah, ya, pertanyaan tadi dijawab fis sama, maka yang dimaksud adalah Allah berada di atas langit. Ya. Bumi di atasnya adalah langit, dunia, langit saf pertama, di atasnya lagi langit kedua. Jangan dibandingkan, Pak. Ketika bumi itu dibandingkan dengan langit yang pertama, itu seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Tidak ada apa-apanya. Apa yang kita lihat ke atas langit ketika kita menengahkan kepala ini, maka tidak akan menemukan batas dari langit yang pertama. Saking besarnya langit yang pertama. Diperumpamakan sebagaimana cincin itu bumi, sedangkan padang pasir itu langit pertama. Begitu pula di atasnya ada langit kedua. Jikalau bumi dan langit pertama itu dijadikan satu, dibandingkan dengan langit yang kedua, maka sebagaimana cincin yang dilempar di padang pasir. Maka langit yang kedua lebih luas, ya, bagaikan padang pasir, ya, dan langit pertama dan bumi itu bagaikan cincin. Begitu juga langit yang ketiga, di atasnya langit yang keempat, di atasnya langit yang kelima, sampai langit ketujuh, baru di atas ada arsy-Nya Allah, ya, dan Allah berada di atas arsy. Ya. Maka jamaah sekalian, dari pertanyaan Rasulullah SAW tadi menunjukkan betapa pentingnya kita beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagian dari beriman kepada Allah. Sebagaimana para ulama ketika membagi akidah, membagi tauhid, ada yang mereka membagi menjadi 3 pembagian, ya, dan 3 pembagian ini dalam rangka untuk memudahkan di dalam pemahaman. Bukan harus akidah itu dibagi menjadi 3, ya, kemudian mana dalilnya, bukan. Tapi untuk memudahkan seseorang di dalam memahami akidah. Ya. Bahwasanya akidah dibagi menjadi 3, sebagian mereka membagi menjadi 3, ada tauhid rububiyah, di mana kita meyakini bahwasanya Allah satu-satunya memiliki sifat rububiyah, sifat mencipta, sifat menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, ya, sifat tadbir, mengatur alam semesta dan seluruh makhluknya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada tauhid uluhiyah, di mana kita meyakini bahwasanya Allah lah yang satu-satunya berhak untuk diibadahi. Kemudian ada tauhid asma wa sifat, di mana kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada juga ulama yang membagi tauhid menjadi 2, yaitu tauhid ilmi al-i'tiqadi, tauhid ilmu yang bersifat keyakinan, yang masuk di dalamnya adalah tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, nama dan sifat Allah.
Dan yang kedua adalah tauhid talab wal qasd atau tauhid al-qasdu wat talabu. Yani tauhid qasd yani tujuan di dalam ibadah, dan talab yani permintaan di dalam setiap hajat. Yaitu masuk di dalamnya adalah tauhid uluhiyah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka beriman dengan nama dan sifat Allah itu suatu kewajiban. Dan itu adalah manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita membuka Al-Qur'an, Pak, di setiap halamannya pasti ada nama Allah, jika tidak sifatnya dan jika tidak perbuatannya. Maka nama dan sifat Allah itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Contoh nama Allah Alimun, Hakimun, Khabirun. Itu nama Allah Subhanahu wa taala semua. Ya. Basirun, Samiun. Ya. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tersebar banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Kemudian contoh sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat maghfirah. Ya, sifat rahmat. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah, rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya, maka Allah menetapkan sifat terhadap dirinya, yakni sifat rahmat. Ya, sifat rahmat. Ya, kemudian ada sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah. Ya, ada sifat wajah, ya. Ada sifat tangan, ada sifat kaki, ya. Ada sifat pendengaran, penglihatan, dan semua datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wajib kita untuk menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan dari nama dan sifatnya. Nanti ada kaidah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaidah apa yang harus melandasi keimanan kita kepada nama dan sifat Allah? Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Wa minal imani al-imanu bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamsilin." Ini akidah usul yang pokok, kaidah yang umum di dalam beriman kepada nama dan sifat Allah. Ya, di antara beriman kepada Allah adalah beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala telah menjelaskan di dalam kitabnya Al-Quran, ya, yang Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam hadisnya, min ghairi tahrifin, dari tanpa tahrif, wala ta'tilin, dan tanpa ta'til, wala takyifin, dan tanpa takyif, wala tamsilin, dan tanpa tamsil. Apa itu tahrif? Tahrif adalah memalingkan makna yang benar kepada makna yang batil. Memalingkan makna yang benar kepada makna yang batil. Ini tidak boleh di dalam beriman dengan nama dan sifat Allah. Ketika Allah berfirman, wa yabqa wajhullah, dan kekal dan senantiasa kekal wajahnya Allah, maka di dalam ayat ini Allah menetapkan terhadap dirinya sifat wajah. Allah punya wajah, tapi jangan sifat ini ditahrif, dipalingkan kepada makna yang lain yang tidak nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkannya. Sebagaimana sebagian orang memalingkan makna wajah dengan makna keridoan, ya, dipalingkan makna wajah dengan makna keridoan, maka tidak tepat. Wa yabqa wajhu ridho Allah, ya, maka tidak tepat kalau seandainya pemalingan atau tahrif, ya, dari wajah ke ridho ini, ya, dimasukkan ke dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ridho itu tahrif dari sifat wajah, dan ini tidak boleh. Begitu pula tidak boleh ta'til, tidak boleh menolak. Ta'til itu artinya menolak. Kok Allah punya wajah kayak manusia saja misalnya. Nah, itu kan terkadang terlintas di benak kita. Allah kok punya wajah? Bukannya Allah itu pencipta, Allah itu Tuhan. Masa punya wajah seperti kita, seperti manusia, ya, seperti makhluk? Ya. Maka sebagian mereka menolak sifat wajah ini.
Ketika ditanya, lah terus makna firman ini apa? Kata mereka, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu tentang wajah ini, apa yang dimaksud wajhu di sini. Ya. Maka ini namanya ta'til atau menolak sifat Allah. Kemudian tidak boleh takyif. Takyif itu apa? Membagaimanakan. Ya. Bagaimana tuh wajahnya Allah? Apakah wajahnya Allah seperti kita? Ada matanya dua, hidungnya di tengah. Seperti itu ya Pak. Mulutnya, ada giginya. Nah ini tidak boleh. Jadi membagaimanakan sifat Allah tidak boleh. Ya. Membagaimanakan sifat Allah tidak boleh. Karena mustahil Pak membagaimanakan sifat Allah. Sesuatu bisa dibagaimanakan sifatnya, itu ada 3 kriteria. Yang pertama, dia sudah pernah melihat sesuatu itu. Saya ingin membagaimanakan si fulan, misal teman saya. Saya bisa membagaimanakan dia orangnya seperti ini, karena saya pernah bertemu. Ya. Sedangkan Allah, pernah kita bertemu Pak? Tidak pernah. Jadi cara yang pertama tidak bisa. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melihat yang semisal, yang sama. Bagaimana tuh si fulan itu? Kamu kalau pengen tahu si fulan, coba lihat si fulan ini, fulan yang lain, fulan B misal. Karena ini mirip. Maka kita bisa melihat sifat dari fulan A dengan melihat fulan B. Karena ada yang sama. Karena antara A dan B itu punya kesamaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada yang sama tidak Pak? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa. Ya. Maka jalan yang kedua untuk membagaimanakan, untuk mengetahui bagaimana sifat Allah itu tidak akan bisa. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengetahuinya dari kabar yang benar. Kabar tentang nama dan sifat Allah yang benar adalah kabar dari Allah dan Rasul-Nya. Maka selama Allah tidak menjelaskan bagaimananya, tidak menjelaskan hakikatnya, begitu juga Rasulullah SAW, maka kita tidak boleh membagaimanakan. Ya. Sedangkan misal tadi sifat wajah tidak ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang hakikat dari sifat itu, bagaimananya sifat itu. Maka kita tidak boleh membagaimanakan. Maka para ulama melarang seseorang itu membayangkan hakikat dari sifat Allah. Misal tadi wajah. Wah, berarti wajahnya Allah seperti ini. Tidak boleh. Karena pasti salah. Karena jalan-jalan mencari bagaimana hakikat sifat itu tidak akan bisa. Tadi 3 perkara tadi sudah mustahil. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wala tamsilin, dan tidak boleh beriman dengan nama dan sifat Allah itu dengan tamsil, yaitu menyerupakan nama dan sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Misal wajahnya Allah itu seperti wajah kita. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya tamsil, menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini kaidah yang sangat penting. Jadi menetapkan apa yang Allah tetapkan dari nama dan sifatnya. Menetapkan apa yang Rasulullah SAW tetapkan dari nama dan sifatnya, dari tanpa tahrif tadi, memalingkan maknanya kepada makna yang tidak benar, kemudian menolaknya atau taktil. Takyif itu membagaimanakan, dan tidak pula tamsil, menyerupakan dengan sifat makhluk. Ya, contoh misal Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Istiwa ala itu dalam bahasa Arab maknanya ala wartafa'a, tinggi dan naik. Jadi Allah menetapkan di dalam ayat itu bahwasanya Allah punya sifat istiwa. Allah tinggi dan naik di atas
arsy-Nya. Ya. Maka kaidah ini harus dipakai. Wajib bagi kita untuk menetapkan sifat istiwa Allah, ya, yang Allah tetapkan di dalam firman-Nya, ya, di dalam ayat ini, dalam surat Toha. Kemudian dengan tanpa memalingkan maknanya. Tidak boleh memalingkan maknanya. Yang dimaksud istawa di sini adalah istaula, misal. Istaula artinya menguasai. Ya. Karena kenapa? Karena menurut mereka, Allah beristiwa di atas ars. Ya. Berarti Allah butuh ars. Ya. Maka di sini tidak boleh memalingkan makna istiwa kepada makna istaula. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Istiwa Allah berbeda dengan istiwanya makhluk. Sedangkan istaula itu menguasai, artinya Pak. Kalau dalil-dalil datang di dalam Al-Quran, jadi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa. Selama 6 masa. Summa stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Jadi di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini artinya menguasai, kemudian Allah menguasai arsy, berarti sebelumnya Allah tidak menguasai. Ya. Dan istawa dinamakan atau ditakwil, ya, tahrif itu nama lainnya takwil, ditakwil dengan istaula, itu dia menggunakan syair-syairnya orang Nasrani. Ya, syairnya tentang Bisir itu. Ya. Jadi istaula itu dikatakan adalah sama dengan istawa. Ya. Istawa artinya menguasai, ya, sehingga digunakan dengan istawanya Allah bermakna istaula. Maka ini tidak boleh. Jadi istawa ya istawa. Bagaimana istiwanya Allah? Maka wallahu a'lam. Ya. Jadi kita kembalikan kepada Allah, tapi kita menetapkan sifat istiwa. Ya. Sifat istiwa secara bahasa ala wartafa, tinggi dan naik. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini kaidah yang penting, ya, di dalam nama dan sifat Allah. Ya, wajib menetapkan nama dan sifat Allah tadi dengan tanpa tahrif, ta'til, takyif, dan tamsil. Ya, kalau kita menjumpai di dalam firman Allah, innallaha alimun khabir. Misal alim itu apa Pak? Nama atau sifat? Nama Allah. Ya, zat yang maha mengetahui. Khabir, nama Allah. Zat yang maha mengetahui juga, ya, khabir. Maka di dalam menetapkan nama ini menggunakan kaidah ini, ya, kita wajib menetapkan nama Allah alimun khabirun, ya, maha mengetahui, dengan tanpa apa tadi? Dengan tanpa tahrif, memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Ya. Oh, maksudnya alim itu ini, misal. Masa Allah mengetahui, misal seperti itu, ya. Kemudian dengan tanpa ta'til menolak maknanya, dengan tanpa takyif membagaimanakan, dan dengan tanpa tamsil menyerupakan maknanya dengan menyerupakan hakikat sifatnya dengan sifatnya makhluk. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Banyak nama dan sifat Allah di dalam Al-Qur'an. Contoh saja di dalam surat An-Naml atau di dalam awal surat Al-Fatihah, ketika Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, maka di sini apa namanya? Allah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu semuanya nama Allah. Wajib kita tetapkan bahwasanya Allah punya nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Dan keluar dari atau terkandung di dalam nama Allah itu sifatnya. Ya, misal tadi sifat dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifat rahmat. Ya, jadi di dalam bahasa Arab Pak, ada namanya kata dasar. Ya, kata dasar dari sebuah kata. Ya, kalau di sini, kalau dalam bahasa Indonesia misal memakan dari kata dasar makan. Misal Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, zat yang maha pengasih dan zat yang maha penyayang kalau dalam arti bahasa Indonesia.
itu dia berbentuk sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah itu artinya sigot yang mencapai puncak di dalam sifatnya. Kalau sifat penyayang berarti Allah di dalam puncak sayangnya, di dalam puncak kasih sayangnya. Ya, itu sifat sigot mubalaghah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim ini terbentuk dari kata dasar rahmat. Ya, ketika Allah menamakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah juga mempunyai sifatnya yang terkandung di dalam nama tersebut. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim berarti sifatnya adalah sifat rahmat, karena kata dasarnya adalah sifat rahmatan. Sebagaimana seseorang tatkala digelari ya, sebagai pemberani misal. Seseorang dikatakan punya nama atau punya gelar seorang pemberani karena dia punya sifat apa, Pak? Berani. Ya, begitu juga ketika Allah memberikan nama Ar-Rahman Ar-Rahim juga punya sifat rahmat. Nah, ini contoh saja bahwasanya Allah di dalam ayat ini Bismillahirrahmanirrahim menetapkan nama Ar-Rahman Ar-Rahim dan sifat rahmat. Ya. Belum nanti perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim ya Pak ya. Kalau Ar-Rahman itu Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya. Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya, itu nama Allah Ar-Rahman. Kalau nama Allah Ar-Rahim, Allah memberikan rahmat hanya kepada orang yang beriman. Ya, berdalil dengan firman Allah, wa kana bil mu'minina rahiman. Ketika Allah merahmati hambanya yang beriman di dalam ayat ini, Allah menggunakan namanya Rahim. Jadi Rahim itu khusus untuk orang yang beriman. Kalau Rahman itu seluruh makhluk, entah yang beriman atau tidak beriman. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga sifat dan nama Allah. Dari rahmat, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Di dalam surat Al-An'am ayat 54 Allah berfirman, Rabb kalian telah menetapkan atas dirinya pada sifat rahmat, sifat menyayangi. Maka ketika Allah berfirman seperti ini, wajib bagi kita untuk menetapkan sifat rahmatnya Allah. Tanpa tadi memalingkan kepada makna yang lain. Ya rahmat, ya rahmat. Ya, secara bahasa rahmat itu kasih sayang. Tanpa mentaktil, menolak. Kok Allah punya sifat rahmat, kayak manusia aja, ya, kayak makhluk aja. Tidak boleh seperti ini, ya, karena rahmatnya Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Begitu pula sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sifat Allah Subhanahu wa taala dan namanya adalah Alim, Sami, Basir. Banyak di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha bikulli syai'in alim. Alim itu nama Allah, Pak. Alim itu nama Allah. Wallahu alimun hakim. Ya. Alim itu nama Allah, artinya zat yang maha mengetahui. Terkandung di dalam nama itu sifat ilmu, al-ilm. Ya, begitu juga Allah berfirman, Wallahu sami'un basirun. Allah itu sami, basir. Sami itu nama Allah, basir juga nama Allah. Terkandung di dalam kedua nama itu sifatnya. Ya, yakni sifat mendengar atau as-sam'u dan sifat melihat al-basaru. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita beriman dengan nama-nama Allah ini, misalnya nama Allah Al-Alim, nama Allah Al-Basir, nama Allah As-Sami, bukan hanya kita mengimani saja, tapi harus berbuah di dalam akhlak dan perbuatan kita. Ketika kita beriman dengan Allah Al-Alim, zat yang maha mengetahui, dengan sifat ilmunya, ketika kita beriman dengan nama Allah
As-Sami', zat yang maha mendengar, dengan sifat as-sama'nya. Ya. Kemudian tatkala kita mengimani nama Allah Al-Basir dengan sifatnya basar, ya, melihat, maka harusnya seseorang meyakini Allah itu mengetahui, melihat, mendengar apapun yang hamba itu lakukan. Sehingga dia harusnya punya sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ya. Tidak cuma seseorang itu hanya menetapkan saja, tapi harusnya dia berbuah di dalam akhlaknya, di dalam perbuatannya. Aku mau melakukan ini, Allah Al-Alim, maha mengetahui. Allah Al-Basir, Allah maha melihat. Allah As-Sami, Allah maha mendengar. Ya. Sehingga seseorang tumbuh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah juga menetapkan sifat dzatiyahnya, sifat zat yang melekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sifat apa, Pak? Wajah, tangan, sifat mata. Allah menetapkan di dalam firman-Nya. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan contoh firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan senantiasa kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Maka di sini Allah menetapkan sifat wajah. Kullu syai'in halikun ila wajhahu. Setiap sesuatu pasti akan binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah di sini juga menetapkan sifat wajah. Wajib beriman dengan sifat wajah Allah yang Allah tetapkan di dalam firman-Nya dengan tanpa tahrif, taktil, takyif, dan tamsil. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga tangan. Allah berfirman, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 58. Ketika bertanya kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk engkau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dengan kedua tanganku. Maka Allah di sini menetapkan Allah punya dua tangan. Jangan dibayangkan ya, Pak. Kemudian tangannya seperti tangan kita, jangan. Karena laisa kamitslihi syai'. Kaidahnya itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa bagi Allah. Namanya saja sama, tapi hakikatnya berbeda. Ya. At-tasawi fil asma la yaltazimu at-tasawi fil haqiqah. Kesamaan di dalam nama tidak melazimkan kesamaan di dalam hakikatnya. Ya. Sama sifatnya pada makhluk saja kan punya kesamaan, Pak. Kita punya mata. Ya. Misal sapi juga punya mata, tapi matanya berbeda. Manusia punya sifat keras, ya tidak, Pak? Batu juga punya sifat keras. Sama tidak, Pak, kerasnya? Itu sama-sama makhluk ya, Pak? Apalagi makhluk kok dibandingkan, atau zat yang menciptakan makhluk dibandingkan dengan makhluk, maka tidak sama. Itu hanya sama nama saja. Ya, akan tetapi hakikatnya berbeda. Kewajiban kita menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam nama dan sifatnya. Ya, coba dengan nanti baca Al-Quran, Pak. Jenengan akan hampir di dalam setiap lembarnya itu Allah akan mengabarkan bahwasanya Allah punya nama-nama Allah yang husna atau sifat-sifat Allah yang ulia, yang tinggi. Sering kan kita mendengar di akhir ayat Sami'un Basir, Alimun Hakim, gitu kan, sering kan, Pak? Itu menunjukkan Allah mengabarkan bahwasanya dirinya punya nama Allah, nama yang paling baik dan sifat yang tinggi. Dan setiap nama mengandung sifat. Sebagaimana tadi ketika orang dikatakan pemberani, punya nama pemberani karena dia punya sifat berani. Begitu juga ketika Allah menamakan dirinya dengan satu nama, maka terkandung di dalamnya sifatnya. Ya, maka wajib kita mengimaninya. Ya, masih banyak yang perlu dijelaskan.
Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, karena waktunya yang terbatas sudah masuk sholat isya, mungkin kita akhiri dulu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga dengan kita beriman dengan nama-nama dan sifat Allah, kita tumbuh ya keimanan kita kepada Allah. Tak kenal maka tak sayang ya. Seseorang ketika mengenal ya, istrinya atau mungkin dulu calon istrinya, dia akan begitu mengenal ya, istriku seperti ini, calon istriku seperti ini, wajahnya seperti ini ya, semua fisiknya, sifatnya diketahuinya ya, karena dia sayang kepadanya ya. Ketika kita merasa diri kita itu mencintai Allah ya, menyayangi Allah, maka pastilah menuntut kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang diterima. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.